Halo, selamat datang di sesi diskusi mendalam kita. Hari ini, di tengah dunia yang serba cepat dan kadang terasa sangat menuntut gitu ya, kita bakal membedah setumpuk sumber yang menarik banget. Betul, kita punya banyak materi hari ini. Iya, mulai dari makalah akademis, jurnal psikologi, sampai studi kasus nyata. Dan fokus kita adalah gimana sih kita bisa menciptakan ruang yang damai untuk menyembuhkan hubungan kita dengan orang lain. Atau bahasanya tuh healing relationship. Nah, ini topik yang relevan banget buat siapa aja sih menurut saya. Benar. Dan pusat pembahasannya ada pada satu praktik yang umurnya udah berabad-abad, yaitu puasa. Tapi tenang aja, kita nggak akan bahas puasa sekedar nahan lapar sama haus doang nih. Karena kalau cuma itu kan rasanya udah sering banget dibahas ya. Tepat sekali, kita bakal bedah ini sebagai media penyembuhan psikologis. Sesuatu yang dirancang buat merangkul kita semua dari berbagai generasi tanpa ada kesan menghakimi dan pastinya nggak menggurui sama sekali. Misi eksplorasi kita hari ini tuh jelas banget. Kita pengen ngajak Anda yang lagi dengerin ini, yang mungkin lagi nyari cara gimana sih ngebangun komunikasi yang lebih berempati. Gimana mengubah momen minta maaf dari sekedar formalitas rutinan gitu ya. Kayak cuma salaman pas lebaran aja gitu ya. Sekedar formalitas diubah jadi tindakan sadar yang beneran tulus. Dan yang bikin ini menarik, sumber yang kita kaji membuktikan kalau transformasi ini tuh bisa dijelasin pakai sains. Ada datanya ya berarti? Ada banget. Dibuktikan sama data penelitian dan tentu aja ada langkah-langkah praktis yang gampang banget Anda terapin di kehidupan sehari-hari. Wah, oke. Mari kita mulai dari aspek biologisnya dulu deh. Karena menurut sumber yang saya baca nih, fondasi dari semua perubahan psikologis yang kita omongin tadi ternyata awalnya dari perut yang kosong. Memang terdengar aneh ya awalnya. Perut kosong kok hubungannya ke psikologis? Iya kan? Jadi gini, saat kita secara sadar berhenti makan dan minum, kadar gula darah kita kan secara alami turun nih. Nah, penurunan ini bukan sekedar kita jadi lemas atau hilang energi. Betul, itu sebenarnya sinyal biologis loh. Sinyal yang memicu proses yang namanya autofagi. Kalau kita analogikan ya, biar gampang dibayangin, autofagi ini tuh kayak tombol reset gitu loh di tubuh kita. Kayak sistem pembersihan otomatis ya. Nah iya, tubuh tuh mulai mendaur ulang sel-sel yang rusak. Dan proses pembersihan seluler ini tuh, uniknya, berjalan paralel sama pembersihan psikologis. Oh, jadi nyambung gitu ya kerjanya? Iya, nyambung. Pas fisik kita lagi sibuk buang toksin atau sel-sel mati, kondisi mental kita juga dikondisikan buat ngurai ibaratnya sampah emosional. Sampah emosional, menarik nih istilahnya. Dendam, amarah yang terpendam, atau rasa kecewa yang biasanya menuhin pikiran kita, itu mulai dapat ruang buat diproses. Jadi tubuh yang lagi bersih-bersih rumahnya sendiri, ternyata sekalian ngerapiin kondisi pikiran kita. Pantesan ya, itu menjelaskan kenapa kadang ada perasaan lega atau kayak lebih jernih aja gitu setelah kita beberapa waktu puasa. Betul, dan biologi ini jalan lebih jauh lagi kalau kita ngomongin soal otak. Gimana tuh? Dari literatur yang kita kumpulin, puasa yang dilakuin dengan tepat bakal ngaktifin jalur metabolik yang namanya ketosis. Nah, ketosis ini memicu produksi protein khusus di otak. Oh, yang singkatan itu ya BDNF? Ya, Brain Derived Neurotrophic Factor, atau BDNF. Protein ini tuh fungsinya mirip-mirip nutrisi premium lah, atau pupuk yang dorong pertumbuhan saraf-saraf baru. Pupuk buat otak ya? Kehadiran BDNF yang meningkat ini krusial banget loh, karena dia ngasih plastisitas ke otak kita. Secara ilmiah, peningkatan BDNF ini terbukti mengurangi gejala-gejala depresi dan ngebantu kita keluar dari kebiasaan mikir yang kaku. Berarti kita jadi lebih fleksibel secara mental ya? Sangat fleksibel. Ditambah lagi, data kita nunjukin kalau kualitas puasa yang baik tuh bisa memangkas produksi kortisol. Kortisol ini hormon stres kan ya? Betul. Hormon stres utama di tubuh kita, itu bisa kepangkas sampai 20-30% loh. Wah, 30%? Penurunan hormon stres segede itu pasti ngaruh banget ke perilaku kita sehari-hari. Banget. Kortisol tuh kan yang bikin kita ngerasa terancam ya, yang memicu respon defensif pas kita lagi berdebat atau ada konflik. Oh, yang bikin kita pengen ngegas terus kalau dikritik itu ya? Nah, itu dia. Kalau hormon itu dipangkas sepertiganya, otomatis kita dapat ruang mental yang jauh lebih tenang. Kita jadi nggak gampang ngerasa diserang ya berarti? Tepat. Kita nggak lagi ngelihat orang lain sebagai ancaman. Jadi, kita punya kapasitas buat refleksi diri tanpa ngerasa, aduh saya harus bela diri nih.
Keheningan mental ini ya yang akhirnya ngubah cara kita interaksi. Dan saya nemu data yang nyambung banget nih soal ini. Riset dari Universitas Islam Negeri, UIN Malang. Oh iya, riset yang itu. Angkanya lumayan spesifik ya. Iya, mereka mengkuantifikasi fenomena ini dengan sangat baik. Temuannya nyebutin kalau ibadah puasa berkontribusi sebesar 24,9% terhadap peningkatan kapasitas pemaafan atau forgiveness. Hampir 1/4 ya pengaruhnya. Itu besar loh untuk ukuran intervensi perilaku. Benar. Mekanisme utamanya ya karena penurunan tingkat amarah tadi yang dibarengin sama lonjakan empati. Logikanya masuk sih, energi fisik yang turun kan membatasi kapasitas tubuh buat nahan emosi yang butuh energi tinggi kayak marah-marah. Betul sekali. Marah tuh capek loh secara fisik. Banget. Makanya tubuh secara alami ngarahin kita ke respon yang lebih hemat energi, yaitu empati dan penerimaan. Tapi kan punya empati doang nggak cukup ya kalau nggak disalurin dengan benar. Nah ini poin penting nih, minta maaf itu kan gampang ya kalau cuma diucap. Tapi seringnya tuh kerasa superficial, kayak ya udahlah maafin aja biar urusan cepet kelar. Biar nggak ribet gitu kan mikirnya. Iya, apalagi kalau minta maafnya tuh sambil ada nada menggurui. Aduh, itu malah bikin situasi makin panas kan? Disinilah letak pentingnya konsep kesadaran penuh atau yang sering kita dengar sebagai mindfulness. Gimana tuh penerapannya dari sumber yang ada? Kalau ngutip dari Greater Good Science Center, praktik mindfulness pas lagi puasa tuh bikin permintaan maaf jadi jauh lebih efektif. Bedanya di mana sama minta maaf biasa? Perbedaannya ada di pergeseran fokus. Minta maaf yang superficial tuh kan biasanya berpusat pada diri sendiri ya. Kita minta maaf karena kita ngerasa bersalah atau sekedar pengen kabur dari situasi yang nggak enak itu. Egois ya jatuhnya? Iya. Sebaliknya, mindfulness yang dilatih lewat puasa ini memaksa kita buat secara sengaja mikirin dampak spesifik dari kesalahan kita ke orang itu. Individu jadi benar-benar sadar sama emosi dan luka dari pihak yang disakiti. Berarti pergeserannya tuh dari yang awalnya mikir maafin saya ya, biar saya tenang, berubah jadi saya benar-benar paham kenapa tindakan saya tadi bikin Anda terluka, dan saya sungguh-sungguh minta maaf. Gitu ya? Persis seperti itu kedalamannya. Dan kedalaman empati ini juga tercermin banget di literatur Islam, khususnya yang dicatat dalam jurnal akhlak. Oh, yang mau bahas soal takwa itu ya? Betul. Di situ disebutin kalau puasa secara empiris melatih takwa. Takwa di sini kan bentuk kesadaran ilahi, yang ternyata fungsinya di lapangan tuh buat secara nyata ngasah solidaritas sosial dan ngerasain penderitaan orang lain. Jadi bukan cuma urusan vertikal ke atas ya, tapi horizontal ke sesama juga benar-benar kerasa efeknya. Tepat. Dan konsep saintifik sama psikologis ini tuh jadi makin seru kalau kita lihat praktik aslinya di kehidupan sehari-hari. Bener, saya punya satu studi kasus nyata nih, dari sebuah keluarga di Jakarta. Kasus keluarga urbannya ini. Iya, ini mewakili banget tantangan kaum profesional muda zaman sekarang. Jadi keluarga ini tuh pakai waktu sahur bukan cuma buat asal ngisi perut sambil ngantuk-ngantuk, tapi dijadiin ruang aman buat diskusi terbuka. Wah, jarang-jarang loh sahur dipakai buat diskusi dalam. Nah itu, sang ayah ini sering banget absen dari rumah gara-gara lembur. Terus dia manfaatin keheningan sahur buat minta maaf ke keluarganya secara sadar. Nggak pakai nada tinggi, nggak defensif, nyari alasan kerjaan. Dia beneran ngakuin salah karena kurang waktu buat anak-anaknya. Dan ngasih komitmen yang jelas juga kan dia. Iya, dia ngasih komitmen konkret buat ngurangin lembur demi nambah quality time bareng keluarga. Dari observasi psikolog soal kasus ini ya, komitmen dan minta maaf yang sadar, kayak gitu tuh dampaknya luar biasa. Konflik rumah tangga mereka turun drastis sampai 40% loh. Gila, 40%? Cuma dalam sebulan kan itu? Cuma sebulan. Karena waktu sahur itu kan ngasih kondisi di mana level stres kita lagi rendah-rendahnya. Distraksi juga minimal banget. Belum ada notif kerjaan yang masuk. Suasana masih sepi ya? Jadi komunikasi yang dibangun di momen itu benar-benar merombak dinamika keluarga jadi jauh lebih damai. Keren banget, turun 40% cuma dari obrolan jujur pagi buta. Dan uniknya, pola penyembuhan hubungan ini tuh efektif nggak cuma di kota besar yang serba sibuk. Ada contoh di daerah juga ya? Ada. Kalau kita geser ke pedesaan di Wonogiri, Jawa Tengah, ada dinamika komunal yang beda bentuknya tapi hasil akhirnya sama. Oh, yang tradisi setelah tarawih itu ya? Kayak jembatan empati kolektif. Jadi para tetangga kumpul, terus saling cerita soal pengalaman mereka nahan lapar seharian. Tujuannya buat apa tuh cerita-cerita lapar? Buat ngerefleksiin dan ngelatih empati mereka ke kondisi fakir miskin di sekitar mereka. Rasa rentan yang dialami bareng-bareng ini ternyata ampuh banget buat ngeruntuhin dinding ego antar warga. Masuk akal sih.
Psikolog Dian Ulfa juga nyatet kan kalau tradisi komunal ini tuh malah berfungsi layaknya psikoterapi alami. Psikoterapi alami istilah yang pas banget. Pas warga saling berbagi kerentanan fisik, mereka jadi sadar kalau ya kita semua sama. Level kesabaran antar tetangga naik tajam. Dan dampak sosialnya keukur loh, gosip dan perselisihan mereda. Maaf-maafan jadi gampang banget di antara keluarga besar di desa itu. Nunjukin banget kalau puasa tuh bisa nyembuhin satu komunitas tanpa perlu ada intervensi klinis yang ribet-ribet. Benar. Dan tahu nggak sih, fenomena ini tuh ternyata nggak cuma eksklusif di Indonesia. Oh jelas nggak, sifatnya kan universal ya. Ada satu bukti menarik banget dari publikasi Psychology Today. Ini kisah tentang Nolan. Seorang guru di Amerika kan ya? Iya, Nolan ini kan praktikin intermittent fasting. Secara spesifik, dia pakai metode 16-8. 16 jam puasa, 8 jam waktu makan. Awalnya sih niatnya buat kesehatan fisik aja, tapi efeknya nyamber ke psikologis. Saya baca juga tuh, dia sadar kalau ngebatasin waktu makan itu malah bantu dia ngidentifikasi kebiasaan emotional eating-nya. Nah itu, dia sebelumnya sering jadiin makanan sebagai pelarian kalau lagi stres. Pas mekanisme kaburnya itu dilangin, dia malah dapat kejernihan mental. Otomatis berhadapan sama masalah aslinya dong. Betul, dia mau nggak mau harus ngadepin pola perilakunya sendiri. Terus dia baru sadar, selama ini tuh, dia sering banget bertindak egois dan suka ngelontarin kritik destruktif ke rekan-rekan kerjanya. Gara-gara stresnya nggak disalurin ke makanan lagi ya? Terus apa yang Nolan lakuin setelah sadar? Kejernihan itu yang dorong dia buat nemuin rekan kerjanya dan minta maaf beneran, secara sadar. Gengsinya udah lepas karena hormon stres yang bikin dia defensif tadi udah turun. Wow. Dan hasilnya, dinamika dan performa tim kerjanya membaik secara signifikan loh. Luar biasa ya. Ini nambah bukti kalau konsep ini beneran universal. Tokoh kayak Abdurrahman Murphy juga cerita soal tren di Amerika dan Eropa nih. Tren kumpul pasca tarawih itu ya? Iya, jadi individu-individu di sana sengaja ketemuan abis tarawih khusus buat minta maaf atas gosip atau pengkhianatan di masa lalu. Dan ini ngebawa transformasi relasi yang awet banget, jangka panjang. Data dari negara lain juga mendukung ini, kayak di Kolombia. Ada apa di Kolombia? Di sana ada kampanye forgiveness di kalangan mahasiswa. Prinsipnya mirip-mirip sama periode refleksi puasa. Kampanye ini berhasil naikin skor flourishing mereka. Flourishing tuh indikator perkembangan mental emosional itu ya? Naik berapa emang? Naik sampai 15-20%. Wah, signifikan juga. Terus ada juga tuh di Inggris. Iya, program yang gabungin mindfulness sama puasa terbukti sukses besar nekan angka konflik rumah tangga di sana. Berarti sains dibalik kerasa lapar ini, kalau digabung sama bukti nyata dari Jakarta sampai Kolombia tadi, ngasih kita insight yang solid banget ya. Sangat solid. Tapi nilai sebenarnya dari obrolan kita hari ini tuh bukan cuma soal narasi atau teorinya. Tapi gimana Anda yang lagi dengerin ini bisa nerapin di kehidupan nyata? Nah ini bagian paling penting nih, solusi aplikatif. Apalagi buat generasi muda yang butuh metode simple, nggak ribet, dan nggak ngerasa kayak digurui. Ada 4 solusi praktis yang bisa langsung dicoba nih. Solusi pertama itu mempraktikkan mindfulness sahur. Ini gampang banget, cuma butuh waktu 5-10 menit pagi Anda. Caranya gimana tuh step by stepnya? Pas Anda lagi sahur atau sarapan pagi buat yang intermittent fasting, coba duduk tenang. Terus pakai teknik pernapasan 4-7-8. Tarik napas perlahan 4 detik, tahan 7 detik, dan hembuskan pelan-pelan selama 8 detik. Oh, itu teknik buat bikin saraf rileks kan? Betul. Pas sistem saraf Anda mulai rileks, pusatkan pikiran Anda pada satu kesalahan spesifik yang pernah Anda lakuin. Harus spesifik ya? Berarti nggak boleh yang ngambang lah, aduh maaf ya aku orangnya emang gitu. Nggak boleh. Harus benar-benar spesifik. Misalnya, Anda mikir, saya sadar saya terlalu abai pas teman saya lagi butuh curhat kemarin. Setelah diidentifikasi secara objektif, langsung rencanain tindakan perbaikannya buat hari itu. Ini praktikal banget ya, mengubah rasa bersalah jadi rencana perbaikan. Oke, solusi kedua apa nih? Beranjak ke solusi kedua, ini dilakuin pas waktu berbuka. Atau pas energi lagi di titik terendah tapi kita lagi rileks-rileksnya. Namanya surat maaf iftar. Surat maaf? Kayak nulis surat beneran? Iya. Sebelum waktu buka puasa tiba, luangin waktu sejenak buat nulis surat permintaan maaf. Pakai tulisan tangan ya. Sekali lagi, akuin kesalahan konkret Anda dan kasih komitmen buat berubah. Kenapa harus tulisan tangan sih? Kan zaman sekarang gampang tinggal WhatsApp aja. Ada datanya nih. Menulis dengan tangan tuh memperlambat proses berpikir kita. Jadi memaksa kita buat benar-benar mengartikulasikan penyesalan.
Data nunjukin kalau nulis surat dan ngasihin secara langsung pas makan bareng tuh bisa ngurangin beban emosional sampai 25%. Gila, hilang seperempat beban emosi cuma modal secari kertas? Dan ini cara yang elegan banget ya, buat nyelesain tegang-tegang tanpa harus debat panjang yang nguras emosi ya. Sangat bermartabat caranya. Nah, solusi ketiga ngebawa proses penyembuhan ini ke tingkat sosial, yaitu melalui diskusi tarawih grup atau diskusi kelompok kecil abis makan malam. Konsepnya ngumpulin orang gitu. Iya, kumpulin sekitar 4-5 orang teman yang beneran Anda percaya. Tujuannya buat saling berbagi pengalaman tentang meminta maaf secara sadar. Buat validasi kerentanan kita ya. Pat, di area urban di Indonesia, atau bahkan lewat Zoom yang sering diinisiasi anak muda internasional, kelompok ini berfungsi buat menormalisasi satu hal, yaitu ngakuin salah itu wajar. Bener banget. Bahwa itu bagian dari pertumbuhan ya, jadi kita nggak ngerasa sendirian pas lagi nyoba jadi orang yang lebih baik. Setuju. Dan yang terakhir, solusi keempat. Ini adaptasi teknik klinis yang aplikatif banget. Jurnal harian dan terapi kognitif perilaku atau CBT. All Cognitive Behavioral Therapy, prakteknya gimana buat sehari-hari? Sediain buku catatan. Mulai lacak pemicu emosi Anda sebelum puasa atau sebelum mulai aktivitas. Terus, evaluasi catatan itu setelah Anda berhasil minta maaf. Ini kayak ngelacak pola pikir sendiri ya? Betul. Mengevaluasi pola pikir dan perilaku ini sejalan banget sama metode CBT yang dipakai di klinik kesehatan mental terkemuka loh. Kayak di Rumah Sakti Cipto Mangunkusumo. Berarti ini udah level klinis tapi dibikin simple ya. Buat yang udah berpasangan, ada modifikasinya nggak nih? Ada banget. Metode ini bisa dimodifikasi jadi puasa bersama maaf. Anda dan pasangan bisa bertukar peran setiap hari buat ngelatih empati. Tukar peran gimana maksudnya? Jadi Anda secara sadar nempatin diri di posisi pasangan, biar bisa paham sudut pandangnya dari dalam, keluar, bukan cuma nebak-nebak dari luar. Praktek ini luar biasa ampuh buat ngeruntuhin asumsi yang sering jadi akar miskomunikasi. Wah, membedah semua sumber ini benar-benar nyadarin kita ya. Kalau puasa, mau itu ibadah komunal atau sekedar rutinitas intermittent fasting individu, itu nyediain kerangka biologis dan psikologis yang brilian banget. Iya, dia nurunin stres, mereset sel-sel, dan ngasih kejernihan pikiran yang krusial. Dan dengan kejernihan itu, rutinitas minta maaf kita bisa bertransformasi. Dari yang sekedar ucapan di mulut, jadi proses penyembuhan hubungan yang nyata. Yang ujungnya pasti ngedongkrak kesehatan mental kita dan orang di sekitar kita. Kesimpulan terpenting dari semua data dan cerita hari ini tuh satu sih. Bahwa Anda, pendengar, punya kendali penuh. Nggak perlu nunggu orang lain berubah duluan ya? Nggak perlu. Kekuatan untuk nyiptain lingkungan komunikasi yang damai, yang penuh empati, dan bebas penghakiman itu selalu bermula dari kesadaran diri Anda sendiri. Setuju banget. Dan sebagai penutup dari sesi diskusi mendalam kita kali ini, ada satu pemikiran yang pengen kami tinggalin buat Anda renungkan nih. Silahkan. Kalau sekedar menahan diri dari makanan dan minuman selama beberapa jam aja tuh udah mampu ngebersihin sampah emosional kita dan bisa merestrukturisasi otak kita buat jadi lebih berempati. Coba deh bayangin, ketidaknyamanan kecil atau jeda sadar, apalagi sih di keseharian modern kita, yang bisa sengaja kita manfaatin buat nyembuhin luka dan perpecahan di masyarakat saat ini. Pertanyaan yang bagus banget buat direnungin. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu buat mengeksplorasi wawasan ini bareng kami. Sampai jumpa di sesi bedah materi selanjutnya.